Penjabat PJ, Bupati Purwakarta, Beni Irwan soroti penetapan 3 tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri, Kejari, Purwakarta atas kasus dugaan korupsi anggaran belanja tak terduga, BTT, bagi karyawan yang terkena PHK saat pandemi COVID-19 di tahun anggaran 2020 pada Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta. Beni menyebut, kasus dugaan korupsi itu terjadi saat Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Saat itu, Dinsos P3A Purwakarta seharusnya menyalurkan bantuan untuk karyawan yang terkena PHK. Pemerintah saat itu ada kebijakan membantu masyarakat yang terkena PHK dampak dari pandemi COVID-19. Namun, dalam proses penyaluran bantuan tersebut, mungkin data yang alokasikan bantuan tidak dilakukan verifikasi sehingga kurang tepat sasaran. Semalam ada ASN ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Untuk dari PJ Bupati Purwakarta terhadap ASN tersebut bagaimana Pak Brenaya? Ya, itu kejadian sudah beberapa tahun yang lalu ya. Semasa beliau bertugas di Dinas Sosial kalau saya tidak salah. Dan kejadian juga pada saat kita sama-sama menanggulangi COVID-19. Ada kebijakan untuk membantu masyarakat kita yang terdampak COVID, terutama ini yang terdampak adanya PHK, penghentian hubungan kerja di perusahaan-perusahaan karena dampak dari COVID yang secara ekonomi juga berpengaruh kepada kita semua. Dan pemerintah ada kebijakan waktu itu untuk membantu, dan demikian juga halnya di Kabupaten Purwakarta. Ada anggaran melalui anggaran biaya tidak terduga untuk membantu masyarakat kita yang terkena PHK tersebut. Nah, dalam prosesnya mungkin ada yang kurang pas ya. Yang saya maksud itu mungkin datanya yang tidak diverifikasi, pengalokasian anggaran mungkin yang kurang tepat sasaran dan lain-lain segala macam, sehingga menimbulkan dinamika dalam perkembangan. Nah, saat ini proses tersebut sudah berada di tangan teman-teman penegak hukum. Jadi kita ikuti bersama-sama, dan bagi saya selaku PJ Bupati yang baru tentu akan menjadi pelajaran untuk memberikan warning, peringatan kepada teman-teman yang lain di lingkup Pemda. Kita tidak mau persoalan ini terulang kembali, dan tidak boleh itu terjadi lagi di Kabupaten Purwakarta. Jadi kita ikuti bersama proses yang sudah berada di ranah yang berbeda ya, di teman-teman penegak hukum. Saya pikir itu saja yang saya bisa itu. Untuk posisi ASN dan jabatannya sendiri seperti apa, Pak? Kita ikuti nanti aturan ya, bagaimana aturan yang berlaku, kita akan tegakkan itu. Kita ikuti proses hukumnya, kita ikuti statusnya seperti apa nanti. Dari status itulah nanti kita akan menentukan kebijakan lebih lanjut untuk pembinaan dan pengawasan ASN yang bersangkutan. Jadi bersama-sama kita ikuti prosesnya. Ya, saya belum mau buru-buru karena baru diperiksa tadi malam. Nanti kan ada proses-proses, apakah nanti akan ditetapkan sebagai apa dan lain-lain, nanti kita ikuti sama-sama. Itu nanti kita lihat untuk status kepegawaiannya seperti apa juga. Untuk dari pemerintah sendiri akan memberikan pertolongan bantuan hukum atau seperti apa? Ya, sebisa mungkin ya, namanya staf kita tentu akan kita support ya, untuk bisa melaksanakan proses-proses yang sudah diatur oleh teman-teman di penegak hukum. Kita mendukung kelancaran proses penegakan hukum, kita menghormati proses penegakan hukum yang berlangsung supaya cepat selesai. Jadi kita bisa pindah untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!